Selamat pagi Bapak Ibu dan kaum muda yang Tuhan kasihi. Marilah kita persiapkan hati, pikiran kita untuk diterangi firman Tuhan sebelum melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Begini firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan kaum muda yang Tuhan kasihi, ada satu pertanyaan yang pernah singgah di hati kita semua. Entah kita berusia 15 tahun atau 50 tahun ke atas. Apakah aku benar-benar diinginkan? Bagi kaum muda, pertanyaan itu muncul ketika melihat teman-teman di media sosial tampak lebih keren, lebih pintar, lebih disukai. Scroll and scroll lalu bertanya dalam hati, aku ini siapa sih sebenarnya? Bagi Bapak Ibu, pertanyaan itu hadir saat merasa sudah bekerja keras bertahun-tahun, tapi seperti tidak dihargai. Mungkin oleh atasan, oleh pasangan, bahkan kadang oleh anak sendiri. Perasaan tidak cukup berharga ini tidak mengenal usia. Tetapi firman Tuhan pagi ini punya jawaban yang akan mengubah cara kita memandang diri sendiri. Yang pertama, dipilih sebelum segalanya ada. Kalimat pertama sudah luar biasa. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Coba kita bayangkan bersama. Sebelum ada matahari yang menyinari bumi, sebelum ada gunung dan lautan, sebelum ada Indonesia, sebelum ada tanah Batak, sebelum ada nenek moyang kita yang pertama, Allah sudah memikirkan kita masing-masing. Nama kita sudah ada di hatinya sebelum waktu dimulai. Artinya sederhana, kita, saudara, bukan kebetulan. Bagi kaum muda yang kadang merasa biasa-biasa saja dibanding teman-teman, kamu bukan kebetulan. Bagi Bapak Ibu yang kadang merasa hidup ini hanya rutinitas tanpa makna, saudara, bukan kebetulan. Kita semua adalah keputusan yang disengaja oleh Allah yang menciptakan alam semesta. Dunia punya banyak cara mengukur nilai seseorang. Untuk kaum muda, followers, nilai rapor, penampilan. Ya, untuk Bapak Ibu, harta, jabatan, pencapaian. Tetapi dengarkan ini. Nilai sejati kita sudah ditetapkan sebelum semua ukuran itu ada. Dalam budaya kita sangat bangga dengan tarombo, silsilah keluarga. Tetapi tarombo surgawi kita jauh lebih tua dari itu. Sebelum ada marga pertama, nama kita sudah tertulis di hati Bapa. Jadi ketika dunia membuat kita merasa kecil, ingatlah, pencipta alam semesta sudah memilih kita sebelum dunia ini ada. Yang kedua, dipilih untuk menjadi berbeda. Tetapi pemilihan ini bukan tanpa tujuan. Lanjutan dari ayat 4, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kata kudus artinya dipisahkan, dibuat berbeda untuk tujuan khusus. Allah tidak memilih kita supaya kita hidup sama seperti semua orang. Kita dipilih untuk membawa terang di setiap tempat, di setiap usia. Apa artinya? Secara praktis bagi kaum muda di sekolah atau di kampus, ketika teman-teman mengajak menyontek atau berkata, santai, semua juga sudah begitu. Maka saudara punya pilihan untuk jujur. Ketika ada teman yang dibully atau digosip di grup chat, saudara bisa memilih untuk tidak ikut-ikutan. Itu adalah kekudusan.
Bagi Bapak Ibu di tempat kerja dan rumah tangga, ketika ada kesempatan untuk tidak jujur, dan mungkin semua orang kita melihat melakukannya, saudara bisa memilih integritas. Ketika emosi memuncak dan ingin meledak pada pasangan atau anak, saudara bisa memilih menahan diri dan berbicara dengan kasih. Itu kekudusan. Kudus bukan berarti jadi orang yang sok suci atau suka menghakimi orang lain. Kudus berarti kita berani berbeda karena kita tahu siapa yang telah memilih kita. Di tengah dunia yang sering gelap, penuh kebohongan, keegoisan, dan ketidakadilan, kita dipanggil menjadi terang. Dan terang tidak perlu banyak bicara. Terang cukup bersinar dan kegelapan dengan sendirinya tersingkir. Selanjutnya, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ayat 5 membawa kita pada puncaknya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kata menentukan di sini artinya adopsi secara resmi dan legal. Di zaman Romawi, adopsi adalah tindakan hukum yang sangat serius. Ketika seseorang diadopsi, yang pertama semua utang dan catatan buruk masa lalu dihapuskan. Selanjutnya ia mendapat nama baru, identitas baru. Kemudian ia mendapat hak waris penuh. Kemudian ia mendapat perlindungan penuh dari Bapa barunya. Inilah yang Allah lakukan bagi kita melalui Yesus Kristus. Kita yang dulunya jauh dari Allah, yang sering jatuh bangun dalam dosa, yang merasa tidak layak, sekarang diadopsi menjadi anak-anaknya dengan hak penuh. Dan kita perhatikan, dasar adopsi ini adalah kasih, bukan prestasi kita. Bagi kaum muda yang merasa belum cukup baik untuk Tuhan, saudara diterima bukan karena perilakumu sempurna. Bagi Bapak Ibu yang merasa sudah terlalu banyak kesalahan di masa lalu, catatan itu sudah dihapuskan dalam Kristus. Kita bukan sekedar pengikut Allah dari jauh. Kita adalah anak-anaknya, kita boleh memanggilnya Bapa. Kita punya akses langsung kepadanya dalam doa setiap saat. Dan status ini tidak tergantung performa kita. Seorang anak tetap anak bahkan ketika ia berbuat salah. Bapak Ibu dan kaum muda yang dikasihi Tuhan, ada 3 kebenaran yang kita bawa untuk hari ini. Pertama, berhentilah mencari nilai diri dari tempat yang salah. Kaum muda, nilaimu bukan dari likes atau followers. Bapak Ibu, nilaimu bukan dari harta atau jabatan. Nilai kita sudah ditetapkan Allah sebelum dunia ada. Kedua, beranilah menjadi berbeda. Hari ini kita akan menghadapi momen di mana kita ditantang untuk ikut arus. Di momen itu ingatlah, kita dipanggil untuk kudus, berani berbeda karena kita milik Kristus. Ketiga, hiduplah sebagai anak-anak yang dikasihi. Kita tidak perlu membuktikan diri untuk mendapat kasih Bapa. Kasih itu sudah diberikan sebelum kita berbuat apa-apa. Sepanjang hari ini, ketika perasaan tidak berharga itu datang, ingatlah, aku dipilih sebelum dunia ada. Aku dipanggil untuk menjadi terang. Aku adalah anak Allah yang dikasihi. Itulah identitas sejati kita. Tidak ada yang dapat mengambilnya dari kita masing-masing. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.